Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 446. Leon sedikit terkejut. Kau pernah melihatku? Wanita itu mengangguk dengan perlahan. Ya, 15 tahun yang lalu, aku kembali ke negara ini bersama dengan kakekku, dan aku pernah bertemu denganmu sekali di villa keluarga Wood pada waktu itu. Leon hanya terdiam sambil berusaha mengingat-ingat. Melihat penampilan Leon yang hanya terdiam, wanita itu mengira Leon merasa malu. Jadi dia berkata dengan senyum tipis, "Tidak apa-apa. Saat itu, tuan muda masih kecil, jadi wajar saja kalau kau tidak mengingatku. Namaku Yang Ni. Setelah kakekku pensiun, akulah yang bertanggung jawab atas urusan di sini." Leon tertegun sesaat dan kemudian bertanya, "Kapan Yang Tou tua pensiun?" Ketika sebelumnya dia menelpon Stephen King sama sekali tidak menyebutkan mengenai hal ini. Yang Ni menjawab dengan lirih, "Saat ini kakek tidak berada dalam kondisi sehat. Dia sudah mulai mengurus semua urusan di sini ketika aku berusia 20 tahun. Sebenarnya aku sudah bertanggung jawab atas beberapa hal tertentu di sini selama beberapa tahun terakhir, dan kakek hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan umum. Hanya saja akhir-akhir ini, dia bahkan tidak bisa memberikan pengarahan umum." Leon bertanya, "Kenapa?" Yang Ni menghela nafas ringan dan berkata, "Tuan muda, silakan ikuti aku." Tanpa ragu sedikit pun, Leon langsung mengikuti Yang Ni melalui koridor di sebuah kamar di belakang bar. Begitu dia masuk, dia mencium bau obat yang kuat. Seorang pria tua berusia 70-an atau 80-an terbaring di ranjang, dan seorang pelayan Filipina tinggal di sebelahnya. Ketika pelayan itu melihat Yang Ni masuk, dia memberi hormat dan kemudian keluar. Leon berjalan menuju ranjang, lalu dia memegang pergelangan tangan pria tua itu dan setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia menghela nafas pelan. Hari-hari lelaki tua ini akan segera berakhir. Meskipun ini bukan penyakit serius, tapi pria ini sudah tua dan vitalitasnya sudah hampir habis. Ketika Leon memikirkan lelaki di usia setua ini masih bekerja untuk keluarga Wood, hati Leon dipenuhi dengan emosi dan keraguan kecil yang dia miliki sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dia juga merasa kalau sepertinya Stephen King masih tidak menyadari situasi ini. Yang Ni sendiri tidak terlalu merasakan kesedihan. Kakeknya mengalami koma 3 hari yang lalu. Namun sebelum mengalami koma, kakeknya sudah mengkhawatirkan mengenai apa yang diperintahkan oleh Tuan King. Jadi dia pun bertanya, "Tuan muda Wood, Tuan muda datang ke kota Arktik sendirian. Apakah kau punya sesuatu yang besar untuk dilakukan?" Leon menggelengkan kepalanya. "Ini bukan masalah besar. Aku datang ke sini untuk mencari seseorang." Yang Ni bertanya, "Orang seperti apa?" Leon membalikkan foto Ariana dan menyerahkannya kepada Yang Ni sambil berkata, "Dia adalah seorang gadis bernama Ariana Chen. Ini fotonya." Yang Ni sedikit mengernyit setelah melihatnya. Melihat ekspresi Yang Ni, Leon pun bertanya, "Ada apa?" Yang Ni berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan jujur, "Tuan muda, Tuan King sudah menginstruksikan kami untuk mencari gadis ini setengah tahun yang lalu, tapi kami tidak pernah melihatnya." Seketika ekspresi kecewa muncul di mata Leon. Yang Ni langsung melanjutkan perkataannya, "Tapi Tuan muda tidak perlu khawatir. Pada saat itu Tuan King memang hanya menyuruh kami untuk mencari. Kalau sekarang Tuan muda ingin kami mengkonfirmasi keberadaan nona muda itu di kota Arktik, aku bisa sepenuhnya memobilisasi para bawahan. Mungkin saja kita akan bisa menemukan keberadaannya." Leon menjawab, "Kalau begitu, aku akan sangat berterima kasih." Ketika Ariana pergi, tidak ada cara untuk mengetahui kemana dia pergi.
Oleh karena itu, Stephen King mengerahkan mata-mata untuk mengawasi Ariana. Tapi tugas itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun karena Ariana baru saja muncul di kota ini, maka peluang untuk menemukannya sedikit lebih baik daripada di masa yang lalu. Yang Ni tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda tidak perlu terlalu sopan. Ini adalah apa yang harus aku lakukan. Leon mengangguk dan tidak terus bersikap sopan. Dia kemudian bertanya dengan sesuatu yang merupakan tujuan lain dari kunjungannya kali ini. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu tentang keluarga Chow? Yang Ni membeku sesaat. Kemudian dan sambil menatap Leon, dia bertanya, keluarga Chow? Apakah maksudmu adalah keluarga Chow di kota Arktik ini? Leon menganggukkan kepalanya dengan cepat. Benar. Coba kau ceritakan tentang mereka. Yang Ni melirik Leon lagi. Samar-samar dia bisa merasakan kalau tujuan Leon bertanya tentang keluarga Chow sama sekali bukan hanya sekedar ingin tahu. Hanya saja dia tidak berani bertanya lebih banyak tentang alasan Leon. Jadi dia pun mulai memberitahu Leon semua hal tentang keluarga Chow di seluruh kota Arktik. Ada 3 kekuatan besar di kota Arktik, yaitu keluarga Lawrence, Perkumpulan Aurora, dan Aliansi Naga Langit. Perekonomian seluruh kota Arktik hampir semuanya dikendalikan oleh ketiga kekuatan ini. Sebagai keluarga tertua di kota Arktik, keluarga Lawrence menguasai hampir separuh kekayaan kota Arktik, dan bahkan banyak pejabat dalam sistem pemerintahan kota Arktik yang berasal dari keluarga Lawrence. Perkumpulan Aurora adalah organisasi terbesar di seluruh Uni Amerika Utara, di mana kota Arktik hanyalah salah satu cabangnya yang menguasai hampir 30% kekayaan kota ini. Sementara 20% sisanya dikendalikan oleh Aliansi Naga Langit. Perkumpulan Aurora tidak bercokol di kota Arktik dalam bentuk keluarga. Aliansi Naga Langit seluruhnya terdiri dari etnis Tionghoa, dan yang terkuat di antara mereka adalah 6 keluarga besar. Keenam keluarga ini menetap di kota Arktik ratusan tahun yang lalu dan memiliki kekuatan yang mengakar di kota Arktik. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang lain. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota Arktik, selain keluarga Lawrence yang menempati posisi terkuat, keluarga-keluarga dari Aliansi Naga Langit adalah yang terkuat. Dan keluarga Chow, yang ingin diketahui Leon, adalah salah satu dari 6 keluarga besar itu. Alis Leon sedikit mengernyit. Dia sudah lama menebak kalau kekuatan keluarga Chow seharusnya tidak sederhana. Tetapi dia tidak menyangka kalau kekuatan keluarga itu begitu kuat. Ini mirip dengan 7 keluarga besar di Rongdu di masa lalu. Namun karena situasi unik di kota Arktik, maka hal-hal yang mereka lakukan bahkan lebih mendominasi daripada 7 keluarga besar di Rongdu. Melihat alis Leon yang sedikit terangkat, Yang Ni masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan muda, apakah kau berencana untuk berurusan dengan keluarga Chow? Apakah kau ingin aku juga membantumu? Pada saat yang sama, Yang Ni juga memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Kalau Leon benar-benar memiliki konflik dengan keluarga Chow dan ingin berurusan dengan mereka, apa yang harus dia lakukan? Menurut pemahamannya, keluarga Wood juga merupakan salah satu keluarga besar terkemuka di provinsi domestik Sisu. Tapi itu di dalam negeri. Sementara ini adalah kota Arktik. Bahkan kalaupun Leon mengerahkan semua sumber daya domestiknya, tidak akan mungkin dia bisa menjadi tandingan keluarga Chow. Bahkan kalau Leon benar-benar melakukan itu, mereka yang diam-diam mengumpulkan informasi untuk keluarga Wood juga akan ikut menderita. Keluarga Chow bagaimanapun juga adalah salah satu dari 6 keluarga besar Aliansi Naga Langit. Dengan cepat Leon menggelengkan kepalanya. Tidak. Kau hanya perlu membantuku untuk lebih memperhatikan pergerakan keluarga Chow, terutama keberadaan Chow Sifeng. Orang-orang ini semuanya adalah mata-mata yang diam-diam diatur oleh Stephen King, dan tugas utama mereka adalah mengumpulkan informasi intelijen untuk keluarga Wood.
Jadi, menyuruh mereka berurusan dengan keluarga Cao, sama saja dengan melempar batu dengan telur. Selain itu, yang akan dihadapi oleh Leon bukanlah keluarga Cao, melainkan hanya seorang pria bernama Cao Zifeng. Yang Ni menghela nafas lega. Oh, baiklah. Tadinya dia benar-benar khawatir kalau Leon akan memiliki konflik dengan keluarga Cao dan akan menargetkan seluruh keluarga Cao. Namun kalau dia hanya harus mengawasi tindakan Cao Zifeng, itu sama sekali tidak masalah. Adapun mengenai apakah tuan muda ini benar-benar memiliki konflik dengan Cao Zifeng, dia tidak akan pernah bertanya lebih banyak. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengumpulkan informasi. Leon memberikan nomor teleponnya kepada Yang Ni sambil berkata, "Ini nomor teleponku. Setelah ada berita, kau harus segera memberitahuku." Yang Ni mengangguk, lalu langsung mencatat nomor Leon. Setelah itu Yang Ni memberitahukan kepada Leon lebih banyak hal tentang adat istiadat kota Arktik. Setelah itu Leon pun bangkit untuk pergi. Secara refleks, Yang Ni ikut berdiri untuk mengantar Leon kembali ke bar. Tetapi saat ini, sekelompok pria ganas menyerbu dari luar dengan keributan. Bab 447. Lebih dari 10 pria ganas menerobos masuk secara langsung dari luar bar. Melihat situasi seperti itu, Yang Ni secara naluriah mengambil langkah maju dan melindungi Leon di belakangnya. Kalau bukan karena ayah Leon yang menyelamatkan nyawa kakeknya pasti sudah mati dalam gelombang pengungsi dan tidak akan bisa menikmati masa tuanya. Tanpa kakeknya, dia dan saudaranya tidak akan bisa bertahan hidup. Bagi seluruh keluarga Yang, keluarga Wood adalah penyelamat mereka. Jadi kalau di sini terjadi sesuatu pada Leon, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi kakeknya yang akan segera meninggal. Tentu saja ini juga karena dia sama sekali tidak mengetahui kekuatan Leon. Menurut pendapatnya, Leon sebagai pewaris keluarga Wood adalah anak orang kaya dan tinggal di lingkungan yang damai di negara Tiongkok, sehingga pemandangan seperti ini tentu akan membuat Leon merasa takut. Untungnya sekelompok pria itu tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di samping dan memberi jalan. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan jas hitam dengan rambut disisir sampai ke belakang kepala dan mengenakan kacamata hitam lebar melangkah masuk dengan tangan di belakang punggung. Yang Ni sedikit membeku dan mulutnya bahkan berbisik. "Tanglong?" Pria yang dipanggil Tanglong perlahan-lahan melepas kacamata hitamnya dan menatap Yang Ni. Matanya penuh dengan keceriaan saat dia berkata, "Nona Yang, tidak kusangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Apakah kau merindukanku?" Yang Ni dengan dingin menatap Tanglong. "Apa yang kau lakukan di sini?" Tanglong berbalik bertanya, "Apa yang aku lakukan di sini? Oh ya." Setelah itu dia mengaitkan jarinya ke arah belakang dan dua pria bertubuh besar masuk sambil menyeret seorang pemuda dengan memar di sekujur tubuhnya. Begitu pemuda itu melihat Yang Ni, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia berjuang untuk menghampiri Yang Ni, tetapi kemudian dia ditendang dari belakang oleh salah satu pria dan jatuh ke tanah dalam posisi tengkurap. Pemuda itu jatuh tepat di depan tumit Tanglong, yang kemudian menginjak tubuh pemuda itu. Pemuda itu merasa seolah tubuhnya ditekan oleh gunung besar dan tidak peduli seberapa keras dia meronta, tetap saja dia tidak bisa melepaskan diri. Melihat adiknya sendiri dipukuli dalam keadaan seperti ini, Yang Ni merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tidak bertindak gegabah dan hanya menatap dingin ke arah Tanglong sambil berkata, "Tanglong, apa maksudmu melakukan hal ini?" Tanglong menyeringai, "Apa maksudku? Oh, kalau begitu, kau harus bertanya pada adikmu tersayang." Yang Ni membeku dan menatap lagi ke arah pemuda yang sedang diinjak-injak di tanah. Pemuda itu terlihat sangat malu, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi saudara perempuannya ini. Tanglong tertawa. "Baiklah, aku akan memberitahukannya kepadamu. Adikmu ini kehilangan 3 juta di kasinoku,
Dan aku dengan baik hati bersedia meminjamkannya 2 juta untuk mengembalikan modalnya. Tetapi anak ini sangat licik dan berani bermain curang untuk menipuku. Nona Yang, kau pasti tahu aturan di kasinoku. Tapi aku tidak memotong tangannya karena masih mengingatmu. Bagaimana menurutmu? Aku ini sangat baik hati, bukan? Kelopak mata Yang Ni melonjak. 3 juta? Dari mana adiknya ini punya begitu banyak uang? Itu pasti uang pinjaman. Ditambah 2 juta dari kasino Tanglong. Berarti adiknya memiliki total hutang judi sebanyak 5 juta. Bahkan, kalaupun semua aset mereka dijual, mereka tidak akan punya uang sebanyak itu. Belum lagi, adiknya ini ketahuan berbuat curang. Ketika memikirkan hal ini, Yang Ni sangat marah dan ingin memotong tangan adiknya itu dengan tangannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga pemuda itu adalah adiknya dan begitu kakeknya pergi, adiknya itu akan menjadi satu-satunya keluarganya. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Yang Ni menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri, lalu kemudian dia berbicara. Tuan Tang, terima kasih untuk kemurahan hatimu. Aku yang akan membayar hutang judi yang dia miliki. Yang paling penting bagi Yang Ni saat ini adalah bagaimana cara menyelamatkan saudara laki-lakinya ini. Sementara mengenai kenapa saudaranya ini bisa kehilangan 5 juta, dia tidak mau lagi repot-repot bertanya secara detail. Bahkan kalaupun saudaranya itu benar-benar dijebak oleh Tanglong, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Bagaimanapun, keluarga Tang yang ada di belakang Tanglong juga merupakan salah satu dari 6 keluarga besar aliansi Naga Langit dan bahkan berada di atas keluarga Cao. Tanglong memandang Yang Ni dengan cibiran. Membayar kembali? Memangnya dengan cara apa kau akan membayar kembali hutang adikmu? Menjual bar jelekmu ini? Wajah Yang Ni tampak murung. 5 juta dolar sama sekali bukan jumlah yang kecil. Bahkan kalaupun dia benar-benar menjual bar ini, dia tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Melihat wajah jelek Yang Ni, Tanglong langsung tahu kalau Yang Ni sama sekali tidak memiliki cara untuk membayar kembali sejumlah besar uang ini. Jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, "Kalau kau mempertimbangkan lamaran terakhirku, aku bisa menghapus utang ini. Bagaimana menurutmu, Nona Tang?" Wajah Yang Ni menjadi pucat. Jalan keluar yang ditawarkan oleh Tanglong adalah menjadikannya sebagai istri. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui hal seperti itu? Melihat Yang Ni yang terdiam, Tanglong tertawa dan berkata lagi kepada pemuda yang ada di bawah kakinya, "Yang Yue, kenapa kau tidak membujuk kakakmu? Selama dia setuju, kau akan menjadi iparku. Dan mulai sekarang tidak akan ada seorang pun di seluruh kota Arktik ini yang berani mengganggumu lagi." Pemuda itu secara mengejutkan tidak memiliki kemarahan. Sebaliknya dia menatap kakak perempuannya dengan menyedihkan dan berkata, "Kakak, kenapa kau tidak mempertimbangkannya dengan serius? Saudara Tanglong ingin memiliki garis keturunan keluarga dan kau memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Apa yang membuatmu merasa ragu? Dia juga cukup baik." Yang Ni sangat marah sampai menggigil. Dia tidak pernah menyangka kalau saudaranya ini begitu tidak mempedulikan perasaannya sendiri dan bahkan bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Sambil menahan amarahnya, Yang Ni berkata, "Diam kau." Yang Yue langsung menundukkan kepalanya karena takut dan tidak pernah berani mengatakan apa-apa lagi. Tanglong tertawa dan sambil mengulurkan tangan kanannya, dia berkata, "Mendengar perkataan Nona yang barusan, sepertinya dia tidak akan mempertimbangkannya. Kalau begitu, mari kita ikuti aturannya dulu. Lalu kita diskusikan bagaimana cara mengembalikan uangnya setelah aku memotong salah satu tangan Yang Yue. Aku adalah orang yang fair dan tidak pernah memaksa siapapun." Seorang bawahan Tanglong langsung tahu apa maksud perkataan Tanglong. Dia mengeluarkan parang dan menyerahkannya kepada Tanglong. Seketika ekspresi wajah Yang Yue langsung berubah
dan dia berseru dengan nada memohon, "Kakak, tolong selamatkan aku." Ekspresi wajah Yang Ni juga berubah. Tidak peduli seberapa bodoh saudaranya ini, Yang Yue tetaplah saudaranya. Jadi bagaimana dia bisa tega melihat tangan saudaranya dipotong di depan matanya? Tetapi dia juga tidak bisa menerima kalau dirinya harus menjadi istri Tang Long. Tepat pada saat ini, Leon angkat bicara. 5 juta yang dia hutangkan padamu, aku yang akan membayarnya. Dari sikap Yang Ni yang memasang badan di depannya tadi, Leon bisa tahu kalau Yang Ni masih setia kepada keluarga Wood. Kemudian Leon teringat pada lelaki tua yang akan memasuki kuburnya itu, dan hatinya hanya bisa menghela nafas panjang. Meskipun dia membenci saudara laki-laki Yang Ni, tetap saja dia tidak bisa tinggal diam dan melihat Yang Ni, orang yang telah memberikan informasi kepada keluarga Wood, mengalami musibah. 5 juta dolar memang jumlah yang sangat banyak. Tapi apa artinya itu baginya? Saat ini Yang Ni tertegun. Begitu pula dengan Yang Yue yang sedang diinjak oleh Tang Long. Dia sangat tidak menyangka kalau saudara perempuannya ini dikelilingi oleh orang kaya yang bisa mengeluarkan uang sebanyak 5 juta dolar hanya dengan satu ucapan. Tang Long memandang Leon dan tertawa aneh. Oh, pantas saja Nona Yang begitu percaya diri. Rupanya dia memiliki pacar yang sangat kaya. 5 juta itu hanyalah hutang judi. Namun masalah Yang Yue yang bersikap curang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Bab 448. Yang Ni dan Yang Yue yang tadinya sudah menghela nafas lega langsung menjadi panik kembali. Terutama Yang Yue ketika dia mendengar nada bicara Tang Long. Dia sadar kalau Tang Long sama sekali tidak memiliki niat untuk melepaskan dirinya. Sementara Yang Ni bahkan ingin membujuk Leon untuk mengurungkan niatnya membantu Yang Yue. Menurutnya, keluarga Wood sudah banyak membantu mereka, sehingga dia terlalu malu untuk meminta bantuan Leon lagi. Yang Ni tidak ingin melibatkan Leon dalam hal ini. Namun tanpa menunggu Yang Ni berbicara, Leon sudah berbicara lagi. Lalu bagaimana menurutmu? Kita harus menyelesaikannya. Tang Long tertawa kecil. Menurut aturan kasinoku, siapapun yang bermain curang harus dipotong salah satu tangannya. Kalau kau memang ingin menyelamatkan tangannya, gunakan saja tanganmu sebagai gantinya. Sejak pertama kali bertemu dengan Yang Ni, Tang Long sudah jatuh cinta padanya, dan dia bahkan telah memutuskan untuk mendapatkan hati Yang Ni. Hanya saja setelah beberapa kali pertemuan, Tang Long menemukan kalau Yang Ni sama sekali tidak tertarik padanya, dan hal itu membuatnya merasa sangat kesal. Tang Long pernah berpikir untuk menggunakan kekerasan demi bisa mendapatkan Yang Ni, tapi dia tidak berani melakukannya karena disiplin keluarga Tang sangat ketat. Kalau dia benar-benar berani melakukannya, maka begitu orang-orang tua dari keluarga Tang mengetahuinya, dia pasti akan diusir dari keluarga Tang. Yang terburuk adalah dia bahkan mungkin akan dieksekusi secara langsung. Tentu saja Tang Long tidak mau mengambil resiko seperti itu hanya demi seorang wanita. Akhirnya, Tang Long pun memutuskan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Membuat perhitungan kecil terhadap Yang Ni bukanlah masalah besar sama sekali. Terutama ketika Yang Ni memiliki saudara laki-laki yang gemar bermain judi. Yang Yue akhirnya kalah dan berhutang sebesar 5 juta dolar. Tang Long sudah bersiap untuk menggunakan hal ini sebagai alat untuk memeras Yang Ni. Tapi kemudian muncul seorang pemuda kaya yang bersedia membayarkan hutang 5 juta dolar itu. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Tang Long menjadi marah? Sebagai anggota keluarga Tang, dia tidak kekurangan uang.
yang dia inginkan hanyalah bisa mendapatkan Yang Ni. Karena itu dia memutuskan untuk memberikan kesempatan. Bagaimanapun juga, dia sudah bermain sesuai dengan aturan. Selama para tetua di keluarga Tang tidak menyalahkannya, apalagi yang perlu dia takutkan. Ekspresi wajah Yang Ni berubah lagi. Tang Long meminta salah satu lengan Leon. Bagaimana ini mungkin? Keluarga Wood adalah dermawan besar mereka. Saat dia akan membuka mulutnya untuk berbicara, Leon sudah berbicara lagi. Bagaimana kalau kita berdiskusi dulu? Tang Long menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak bersedia. Leon berkata lagi, lalu bagaimana kalau aku menawarkan tambahan 5 juta lagi? Tang Long tersenyum. Anak muda. Aturan adalah aturan. Aku tidak. Sebelum Tang Long bisa menyelesaikan kalimatnya, Leon sudah mengulurkan satu jarinya. 10 juta. Ekspresi wajah Tang Long sedikit berubah. Dari mana asal anak ini? Beraninya dia menawarkan harga seperti itu. Ekspresi wajah Yang Ni dan Yang Yue juga berubah drastis. Terutama Yang Ni. Demi sepasang tangan adiknya, Leon bahkan rela memberikan tambahan 10 juta. Namun Tang Long sudah kembali berbicara. Anak muda, aturan untuk hal ini sudah. Saat ini jari-jari Leon yang terulur sudah berubah menjadi 2 dan dia berkata 20 juta. Bahkan meskipun tujuan awal Tang Long hanyalah untuk mendapatkan Yang Ni, tapi dia masih tertegun tak bisa berkata-kata ketika mendengar keberanian Leon. Tang Long memang tidak kekurangan uang. Tapi bukan berarti dia tidak menyukai uang. Kalau uang 20 juta dolar itu semuanya masuk ke dalam rekeningnya, berapa banyak hal yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba seorang Yang Ni bukan apa-apa lagi baginya. Dia bahkan bisa tidur dengan bintang-bintang besar tingkat pertama. Jadi untuk apa begitu terfokus pada seorang Yang Ni? Banyak bawahan Tang Long yang juga ikut tercengang. 20 juta dolar. Itu adalah nominal yang sangat banyak. Di tempat seperti kota Arktik, uang sebanyak itu akan lebih dari cukup untuk membeli 10 atau lebih nyawa manusia. Yang Ni juga memandang Leon dengan tercengang. Leon terlihat tidak peduli dengan nominal yang baru saja ditawarkannya. Seolah dia tidak menganggap penting uang 20 juta dolar. Yang Yue bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, sejak kapan saudara perempuannya ini menemukan pacar yang begitu kaya. Uang 20 juta dolar adalah jumlah yang sangat besar. Siapa lagi yang akan begitu gila memberikan uang sebanyak itu secara cuma-cuma, selain seseorang yang benar-benar menyukai saudara perempuannya? Saat kerumunan orang ini masih tercengang oleh angka 20 juta dolar, Leon langsung mengelurkan 5 jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 50 juta dolar untuk melupakan masalah ini. Tapi kau juga harus memberikan bantuan kecil kepadaku." Semua orang yang ada di dalam kerumunan menahan napas mereka. Beberapa orang bahkan secara naluriah memegang dada mereka karena mereka merasa ketakutan setengah mati mendengar jumlah yang ditawarkan oleh Leon. Tang Long juga menelan ludahnya secara naluriah. Lalu kemudian dia menatap Leon dengan linglung. Dia benar-benar melupakan sejenak tujuan kunjungannya. Seseorang yang bisa mengeluarkan 50 juta dolar dalam satu tarikan nafas tidak akan pernah menjadi orang biasa. Jadi dia pun bertanya kepada Leon, "Bantuan apa yang kau inginkan dariku?" Leon tersenyum ringan dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga dari keluarga Tang. Bisakah kau mengaturnya untukku?" Nama keluarga Tang Long adalah Tang dan auranya begitu agung. Jadi Leon menebak kalau Tang Long mungkin dari keluarga Tang. Baru saja Yang Ni telah memberitahunya secara rinci tentang kota Arktik. Dan dari 6 keluarga besar di aliansi Naga Langit, keluarga Tang menduduki peringkat pertama.
Kalau dia bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Tang, maka itu akan lebih bermanfaat baginya, baik dalam hal untuk menemukan Ariana maupun untuk menargetkan keluarga Chow. Awalnya dia tidak memikirkan hal ini. Tetapi, kalau Tang Long benar-benar anggota keluarga Tang, tidak ada salahnya untuk mencoba. Adapun mengenai uang 50 juta dolar yang dihabiskan, nominalnya memang banyak. Tapi apa artinya uang sebanyak itu bagi Leon? Bukankah itu hanya sekedar uang? Tang Long, yang baru saja bersumpah bahwa aturan adalah aturan, langsung setuju tanpa ragu-ragu dan benar-benar melupakan tujuan awalnya. Untuk uang 50 juta dolar, jangankan hanya aturan, dia bahkan bisa melupakan harga dirinya. Memang benar bahwa keluarga Tang berkuasa di kota Arktik. Tetapi uang keluarga Tang bukanlah uang Tang Long. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga Tang, dan sebagai balasannya dia hanya mendapatkan bagiannya dari dividen setiap tahun sebesar 10 juta dolar. Namun baru saja Leon langsung menawarkannya 50 juta dolar. Setelah membayar 5 juta kepada kasino, masih ada sisa 45 juta yang merupakan milik Tang Long. Jumlah itu setara dengan penghasilannya selama beberapa tahun. Pada saat ini, Leon tersenyum. Baiklah, berikan aku nomor rekeningnya dan aku akan meminta seseorang untuk mengkreditkan 50 juta dolar ke rekeningmu. Bagi Leon, menggunakan uang untuk membuka jalan agar bisa berhubungan dengan para petinggi sekte Tang bukanlah sebuah kerugian. Kalau semua berjalan dengan lancar, dia akan bisa mendapatkan kembali uangnya beserta dengan bunganya. Melihat betapa beraninya Leon, Yang Ni membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah dia teringat kalau Leon benar-benar ingin bertemu dengan kepala keluarga Tang, dia pun samar-samar mulai menyadari bahwa Leon rela menghabiskan begitu banyak uang, pasti karena Leon memiliki rencana. Akhirnya Yang Ni menutup mulutnya, tetapi tatapannya terhadap Leon langsung berubah. Seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Adapun Yang Yue, mulutnya berair karena terkejut. Beberapa saat kemudian, Tang Long benar-benar menerima pesan yang memberitahukan kalau uang sebesar 50 juta telah masuk ke dalam rekeningnya. Seluruh tubuh Tang Long membeku saat dia menatap Leon. Lalu beberapa saat kemudian dia berkata, "Apakah kau tidak takut kalau aku akan mengambil uang ini dan tidak melakukan apa-apa?" Leon tersenyum. Sebuah sentuhannya memenuhi udara, dan tubuh Tang Long sedikit bergetar ketika mendengar Leon berkata, "Kau tidak akan melakukannya." Bab 449. Kota Arktik, yang merupakan kota terbesar di bagian utara Federasi Amerika Utara, selalu menjadi kota favorit bagi para wisatawan dari seluruh dunia karena mereka bisa melihat aurora borealis dari kota ini. Selain aurora borealis, ada juga banyak atraksi terkenal di Arctic City, di antaranya Kastil Lawrence dan Down Manor yang sangat terkenal. Kastil ini merupakan rumah bagi keluarga Lawrence dan terletak di Star Island, sebelah barat laut kota Arktik, dengan jembatan yang melintasi kota yang dibangun secara pribadi dan Pulau Starlight sebagai satu-satunya pintu masuk dan keluar. Kastil ini dibangun di antara tebing-tebing pulau, dan karena bersifat pribadi, maka tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke sini, sehingga pengunjung hanya dapat melihat ke seberang laut dari kota Arktik. Meskipun demikian, kastil ini telah menarik banyak wisatawan untuk datang. Bertolak belakang dengan Kastil Lawrence, ada Down Manor yang terletak di tenggara kota Arktik. Tidak seperti Kastil Lawrence, sebagian besar di kawasan Down Manor justru terbuka untuk umum. Rumah bangsawan yang ada di Down Manor sangat luas sehingga terlihat seperti sebuah kota kecil. Semua bangunannya bergaya oriental kuno
dengan bangunan kayu, pavilion air, tumpukan, termasuk jalan-jalan di manor, dan bahkan pakaian para pemilik toko di kedua sisi jalan. Hampir seluruhnya bergaya oriental kuno. Dalam masyarakat saat ini, sulit untuk menemukan gaya arsitektur yang murni dan kuno. Bahkan di Longteng, Tiongkok pun tidak ada yang seperti ini. Karena itulah, manor ini sudah menarik banyak wisatawan barat, dan manor seukuran kota kecil ini juga memberikan lebih dari 10% dari total pendapatan keluarga Tang setiap tahunnya. Di bawah kepemimpinan Tang Long, Leon menyeberangi jalan kuno dan tiba di depan sebuah bangunan kuno yang sangat besar. Gerbangnya adalah gerbang merah tua dari zaman kuno Longteng, dengan plakat emas tergantung di atasnya yang bertuliskan dua kata besar, Gerbang Tang. Gerbang Tang. Melihat dua kata besar ini, Leon secara refleks teringat pada Gerbang Tang yang ada di ibu kota Shu. Sebagai salah satu geng teratas di Sudu, plakat gerbang mereka tidak begitu mengesankan. Pintu gerbang pun terbuka, dan Tang Long membuat gerakan mempersilakan ke arah Leon dengan sikap sopan. "Tuan Wood, silakan lewat sini." Tang Long bersikap seperti ini bukan hanya karena Leon telah memberinya uang 50 juta, tetapi juga karena aura yang dipancarkan oleh Leon sebelumnya. Keluarga Tang mampu mendapatkan pijakan di kota Arktik dengan mengandalkan seni bela diri nenek moyang mereka di tahun-tahun awal. Jadi anak-anak keluarga Tang, terlepas dari apapun jenis kelaminnya, semuanya diharuskan berlatih seni bela diri sejak usia 6 tahun. Tidak terkecuali Tang Long. Bahkan bakat seni bela diri Tang Long termasuk yang terbaik di generasi keluarga Tang. Kalau tidak, sebagai anggota klan sampingan keluarga Tang, dia tidak akan mengelola beberapa jalan dan kasino besar dengan aliran uang harian lebih dari 10 juta pada usia kurang dari 30 tahun. Karena alasan inilah, ketika tadi Leon mengeluarkan key-nya, dia menyadari kengerian pemuda ini. Leon tahu kalau keterampilan Tang Long pasti jauh di atas miliknya. Mungkin Tang Long adalah seniman bela diri kekuatan internal. Keluarga Tang hanya memiliki 3 seniman bela diri dari generasi ini yang telah mengembangkan tenaga dalam. Oh, sorry teman-teman, ini sepertinya ada yang keliru dari narasinya. Seharusnya bukan Leon tahu keterampilan Tang Long pasti jauh di atas miliknya, tapi sebaliknya, Tang Long tahu bahwa keterampilan Leon pasti jauh di atas miliknya. Oke, kita lanjut. Ketiganya, yang usianya lebih muda dari Leon, sudah memegang posisi sebagai kepala aula di keluarga Tang. Keluarga Tang adalah keluarga besar, tetapi gaya manajemennya tidak berbeda dengan gaya manajemen keluarga besar lainnya. Kepala keluarga memiliki otoritas terbesar, diikuti oleh 7 tetua dan kemudian 12 kepala aula, yang masing-masing memiliki wewenang untuk mengelola setidaknya 1 distrik. Dana dan tenaga kerja yang dapat dimobilisasi di tangan mereka sangat besar jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kepala aula keluarga Tang adalah tokoh terkemuka di kota Arktik. Dan bahkan pejabat pemerintah pun harus memperlakukan mereka dengan hormat ketika melihat mereka. Disinilah letak status seorang seniman bela diri kekuatan internal. Leon sebagai naga yang ganas, bukan hanya telah melakukan pukulan yang berani, dia juga seorang seniman bela diri kekuatan internal. Untuk orang seperti itu, Tang Long secara alami tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi mengenai kenapa Leon mencari kepala keluarga Tang, dia tidak banyak bertanya. Tapi dia percaya kalau keluarga Tang tidak akan pernah menjadi musuh dari pemuda yang kuat dan kemungkinan besar memiliki latar belakang yang sama kuatnya. Leon mengangguk dan melangkah ke dalam kompleks keluarga Tang bersama Tang Long. Setelah melewati koridor yang panjang, akhirnya Leon dibawa oleh Tang Long ke ruang pertemuan,
Dan di sana Leon disuruh beristirahat sejenak sementara Tang Long segera pergi untuk memberitahu kepala keluarga. Leon tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dalam waktu singkat, Tang Long kembali datang menghampiri Leon. Hanya saja wajahnya terlihat sedih dan dia pun berkata, "Tuan Wood, aku benar-benar minta maaf. Sesuatu telah terjadi di rumah, sehingga kepala keluarga sedang memimpin rapat besar. Aku khawatir dia tidak bisa menemuimu." Tang Long merasa sedikit bersalah. Dia sudah menerima 50 juta dolar dari Leon, yang sebagian besarnya sebagai ucapan untuk berterima kasih kepadanya karena bersedia memperkenalkan Leon kepada kepala keluarga Tang. Dan Tang Long juga sudah berjanji akan melakukannya. Tetapi siapa yang tahu kalau ternyata dia tidak bisa menepati janjinya. Kalau Leon hanyalah anak orang kaya biasa, ini pasti tidak akan menjadi masalah. Dan kalau Leon ingin meminta uangnya kembali, Tang Long tidak akan takut untuk menggertak Leon. Tetapi aura yang dipancarkan Leon membuatnya cukup takut. Dan pada saat ini, dia benar-benar tidak ingin bermain-main dengan Leon. Seekor naga ganas yang tidak bisa dilihat kedalaman kekuatannya dengan jelas. Leon tidak menyalahkan Tang Long. Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh ya? Apa yang terjadi?" Tang Long dengan hati-hati melirik Leon dan berkata, "Sebelum kami datang, seseorang datang ke rumah kami untuk menantang kami. Sebenarnya ini juga merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh keluarga Tang kami untuk menyempurnakan seni bela diri putra-putri kami. Jadi siapapun yang dipersilakan untuk datang dan menantang kami dan berdebat dalam seni bela diri, siapapun dipersilakan untuk melakukan itu. Namun, orang yang datang kali ini sangat kuat. Sepertinya dia adalah master kekuatan internal. Dia sudah melukai 3 orang dari kami secara berturut-turut. Bahkan tetua kelima juga terluka di tangannya. Jadi sekarang, kepala keluarga sedang memimpin situasi keseluruhan di sana." Ketika menyebutkan kata master kekuatan internal, dia terus menatap wajah Leon hanya untuk menemukan kalau ekspresi wajah Leon tidak berubah sedikit pun. Tidak jelas apakah itu karena Leon tidak menaruh master kekuatan internal di matanya, atau apakah karena Leon tidak tahu apa yang dimaksud dengan master kekuatan internal. Tapi Tang Long menganggap opsi yang pertamalah yang sedang dialami oleh Leon. Saat ini Leon angkat bicara. "Oh ya? Masih ada hal yang seperti itu? Bolehkah aku pergi dan melihatnya?" Untuk mengasah kemampuan seni bela diri putra-putri keluarga Tang, siapapun dipersilakan untuk menantang mereka. Ini adalah sebuah aturan yang tidak biasa. Bukan tanpa alasan kalau keluarga Tang dapat tetap duduk dengan kokoh sebagai keluarga nomor 1 di aliansi Naga Langit. Tang Long langsung mengangguk setuju. Tentu saja boleh. Tang Long sengaja mengizinkan Leon karena 2 alasan. Yang pertama, untuk memberitahu Leon bahwa kepala keluarga Tang memang benar-benar tidak bisa menemuinya karena masalah ini. Dan yang kedua, dia juga ingin mengamati Leon. Kalau Leon benar-benar seorang ahli, maka ketika pertandingannya selesai, pasti akan ada penjelasan dari pihak kepala keluarga. Leon tersenyum. "Baiklah, terima kasih kalau begitu." Kemudian dia mengikuti Tang Long ke halaman belakang keluarga Tang. Dari jauh, dia melihat sekelompok orang mengelilingi kedua belah pihak. Sementara di tengahnya ada seorang pria yang mengenakan mantel kain abu-abu dengan sosok ramping dan ekspresi dingin. Di depan pria itu, ada juga seorang lelaki tua berusia 60-an yang terbaring. Tulang lengan lelaki tua itu patah dan darah mengalir dari lengannya. Pria tua itu menatap dengan tajam ke arah lelaki berjubah kain itu. Adapun putra-putri keluarga Tang lainnya, mereka semua juga menatap dengan marah ke arah pria berjubah itu. Dan di bagian paling depan, seorang pria tua berambut putih menatap pria berbaju kain dengan wajah yang sama buruknya.
bab 450. Wajah Tang Long juga menjadi sangat jelek saat ini karena lelaki tua yang terbaring di tanah itu adalah tetua ketiga dari keluarga Tang, dan bahkan merupakan ahli peringkat 3 teratas dari keluarga Tang saat ini. Pria yang mengenakan mantel kain abu-abu baru saja melukai tetua kelima, dan sekarang bahkan tetua ketiga juga telah dikalahkan oleh pria itu. Kalau ini masalahnya, maka keluarga Tang dalam masalah besar kali ini. Di seluruh keluarga Tang, hanya kepala keluarga yaitu Tang Xiaofeng dan jenius seni bela diri yaitu Tang Ziqing yang dianggap sebagai bakat sekali dalam seabad dari keluarga Tang, karena telah mencapai tingkat kekuatan internal. Sejak Tang Ziqing mengembangkan energi internalnya, dia telah berlatih di luar selama bertahun-tahun dan jarang kembali ke keluarga Tang. Namun bahkan dengan kelebihan seperti itu pun sepertinya kepala keluarga Tang tidak akan mengizinkannya bertarung. Pria bermantel abu-abu itu sudah melukai beberapa anggota keluarga Tang secara berurutan atas nama pertandingan, dan sepertinya dia memiliki niat buruk terhadap keluarga Tang. Mungkin saja tujuannya kali ini adalah untuk melukai Tang Ziqing. Bagaimanapun, konferensi seni bela diri 3 tahunan Aliansi Naga Langit akan segera dimulai. Gerbang Tang berhasil menekan 5 klan lainnya dan duduk di atas tahta klan nomor 1 di Aliansi Naga Langit dengan mengandalkan kekuatan absolut. Tang Ziqing adalah kartu truf terbesar untuk partisipasi Gerbang Tang dalam konferensi seni bela diri, dan keluarga Tang juga mengandalkannya untuk membuat gebrakan di konferensi seni bela diri dan menghalangi klan lain. Pada saat ini, seorang master yang bahkan telah melukai beberapa anggota keluarga Tang datang secara tiba-tiba. Siapa yang akan percaya kalau master seperti itu tidak memiliki agenda? Tiba-tiba, pria yang berdiri di tengah lapangan tertawa dan berkata, "Oh, Tang tua, jangan bersembunyi. Aku benar-benar ada di sini untuk bertarung dalam seni bela diri. Jadi jangan biarkan kucing dan anjing ini membuang-buang waktuku. Cepat, kirimkan master sejatimu keluar." Ekspresi wajah Tang Xiaofeng, kepala keluarga Tang, berubah menjadi sangat jelek. Seekor kucing dan anjing? Ini adalah tetua ketiga keluarga Tang yang kekuatannya berada di bawah dirinya di antara generasi yang lebih tua. Hanya dengan berpikir kalau kakak ketiganya kalah di tangan lawannya, hanya dengan 5 gerakan, hati Tang Xiaofeng langsung tenggelam. Bahkan kalaupun dia secara pribadi mengambil tindakan, dia takut dia bukan lawan tanding dari pria bermantel abu-abu ini. Tetapi kalau dia tidak bertarung, bisakah dia mengatakan kalau Gerbang Tang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi? Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi keluarga Tang. Adapun mengenai Tang Ziqing, dia juga tidak berani menyuruhnya bertarung. Pria bermantel abu-abu ini kejam, dan dia bahkan tidak sungkan untuk menghabisi nyawa siapapun. Kalau pria bermantel abu-abu itu benar-benar melukai Tang Ziqing, dia akan kehilangan lebih dari sekedar reputasi. Untuk melindungi Tang Ziqing, dia bahkan melarang orang-orang untuk memberitahu Tang Ziqing mengenai hal ini. Tepat ketika Tang Xiaofeng ragu-ragu dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambilnya, sebuah suara yang jelas dan dingin datang dari luar. Dari mana lelaki tua yang buruk ini berasal? Beraninya dia menumpahkan isi perutnya di wilayah keluarga Tang. Begitu mendengar suara ini, Tang Xiaofeng tahu kalau ini akan berakhir dengan buruk. Hal yang paling dia khawatirkan adalah Tang Ziqing akan mengetahui tentang apa yang terjadi di sini dan akan kehabisan kesabaran, sehingga tidak bisa berpikir panjang. Dan sekarang disinilah Tang Ziqing berada. Tanpa menunggu Tang Xiaofeng berbicara, pria bermantel abu-abu itu sudah menoleh dan menyeringai. "Oh, ini pasti master nomor 1 dari keluarga Tang yang terkenal itu. Namamu
Tang Ziking, bukan? Seringainya terlihat penuh dengan ejekan. Tang Ziking segera menjawab, aku bukan master nomor 1 dari keluarga Tang. Tapi untuk menghadapi badut sepertimu, aku sendiri sudah cukup. Tang Ziking tidak bodoh. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kembali reputasi keluarga Tang, dia bukan hanya harus mengalahkan pria bermantel abu-abu ini, tetapi dia juga harus membuatnya mengerti bahwa keluarga Tang penuh dengan para master, dan bahwa setiap orang yang sembarangan berbicara akan mendapatkan balasannya. Pria bermantel abu-abu itu tertawa keras. Hahaha, kau benar-benar pria muda yang berbakat. Karena itu masalahnya, maka aku ingin belajar beberapa gerakan terbang tinggi darimu. Seperti yang sudah diduga oleh Tang Long, tujuan pria bermantel abu-abu datang ke sini sebenarnya bukan untuk menantang keluarga Tang dan bersaing dalam seni bela diri. Dan dia hanya dibayar untuk datang dan menghancurkan prestise keluarga Tang. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa melukai secara serius jenius pertama keluarga Tang. Tang Ziking mendengus dingin. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Kalau seandainya aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku karena bertindak terlalu kejam. Pria bermantel abu-abu itu tertawa. Dia sama sekali tidak menatap Tang Ziking di matanya dan berkata, baiklah, adik Tang, jangan ragu untuk menyerang. Aku sudah menandatangani kontrak hidup dan mati. Kalaupun seandainya aku benar-benar dibunuh oleh adik Tang, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan kalau adik Tang merasa bahwa tinju dan tendanganmu tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, kau diizinkan untuk menggunakan pedang. Aku sudah lama ingin mempelajari teknik pedang keluarga Tang. Tang Ziking yang muda dan kuat berkata dengan dingin, aku tidak butuh pedang untuk menghadapimu. Rasakan tinjuku ini. Setelah mengatakan itu, Tang Ziking langsung menukik ke arah pria itu begitu saja. Lalu dia bersiap melemparkan pukulan ke dada pria bermantel abu-abu itu. Semua orang di keluarga Tang menahan nafas. Meskipun hati Tang Xiaofeng dipenuhi dengan kekhawatiran, sudah terlambat baginya untuk menghentikan hal ini. Meskipun dia menginginkannya. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar cucu sulungnya yang sangat berbakat dan sangat impulsif ini tidak terluka. Pria bermantel abu-abu mengangkat tangannya dan memblokir pukulan Tang Ziking. Namun pada saat ini pukulan kedua Tang Ziking sudah dilayangkan, dan pria bermantel abu-abu itu harus mundur untuk menghindari pukulan yang ganas dari Tang Ziking. Segera setelah Tang Ziking mendapatkan momentum, dia menekan lebih keras dan lebih cepat. Dia juga melontarkan pukulannya lebih cepat dan dengan percaya diri menekan pria bermantel abu-abu untuk mundur. Setelah menyaksikan ini, banyak anggota keluarga Tang, termasuk Tang Xiaofeng, diam-diam merasa lega. Kultivasi Tang Ziking telah tumbuh dan pria bermantel abu-abu itu sepertinya terkejut melihat kekuatan Tang Ziking. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Ziking, hanya masalah waktu sebelum pria bermantel abu-abu itu dikalahkan. Melihat kecepatan tinju secepat kilat dari Tang Ziking, Tang Long yang berdiri di samping Leon menghela nafas ringan dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kalau tingkat kultivasi Ziking sudah menjadi begitu kuat. Sebagai yang terbaik dari generasi muda keluarga Tang, dia sendiri bahkan belum mengembangkan energi internalnya dan hanya menjadi kepala keluarga biasa dengan mengandalkan kekuatan kasar dan gaya bertarungnya yang ganas. Tapi bagaimana dengan Tang Ziking? Dia sudah menjadi master super yang telah mencapai kekuatan internal yang hebat. Sudah ada kesenjangan besar antara status mereka. Tetapi sekarang mereka telah mencapai titik di mana mereka hanya bisa saling memandang. Selain menghela nafas karena iri, apalagi yang bisa dia lakukan? Leon hanya tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Melihat senyum di wajah Leon, Tang Long membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Wood, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ziking untuk mengalahkan orang itu?
Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan Leon. Namun Leon menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan berkata, dia tidak akan bisa menang. Akibatnya sebelum Tang Long bisa mengatakan apa-apa, beberapa putra muda keluarga Tang yang ada di samping juga sudah mencibir. Apa yang kau katakan? Kakak Ziking jelas-jelas mengalahkan orang itu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menang? Yang lain menimpali, benar. Dengan situasi seperti ini, bahkan orang bodoh pun tahu kalau pria bermantel abu-abu itu tidak akan bertahan lama. Beraninya dia mengatakan kalau kakak Ziking tidak akan bisa menang. Suara lain berkata, Tang Long, dari mana kau membawa anak ini? Beraninya dia mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati seperti itu. Dia bukan komplotan dari pria bermantel abu-abu itu, bukan? Pria bermantel abu-abu menghindari pukulan Tang Ziking dengan cepat, dan kemudian kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dia langsung melangkah keluar dan tiba di sisi kiri Tang Ziking. Terdengar suara berderak, dan tiba-tiba lengan Tang Ziking sudah langsung dipelintir olehnya. Adegan itu membuat suasana dalam sekejap menjadi sunyi. Hanya suara malas Leon yang terdengar saat ini. Lihat, sudah kubilang dia tidak akan bisa menang. Bab 451. Siapapun yang mendengar kalimat ini langsung memelototi Leon dengan marah. Bahkan Tang Long telah melupakan kecemburuannya pada Leon dan menatapnya dengan dingin. Dia selalu merasa kalau Leon ini sangat sombong. Mungkinkah Leon dan pria bermantel abu-abu itu benar-benar bersekongkol? Tidak mungkin ini disebut suatu kebetulan, bukan? Tapi sebelum kelompok itu bisa menegur Leon, pria bermantel abu-abu yang telah mematahkan tulang lengan Tang Ziking dengan satu tangannya telah berputar-putar di belakang Tang Ziking dan melemparkan pukulan keras ke jantung belakang Tang Ziking. Tubuh Tang Ziking langsung terbang lurus ke depan seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan dia jatuh tepat di depan kaki Tang Xiaofeng. Seteguk besar darah keluar dari mulutnya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Tang Xiaofeng merasakan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia pun berjongkok di tanah dan secara pribadi memegangi Tang Ziking sambil berseru, Tang Ziking! Melihat lengan Tang Ziking yang benar-benar menggantung ke bawah dan kemudian merasakan nafasnya yang berantakan, mata Tang Xiaofeng seolah hendak menyemburkan api. Tang Ziking adalah harapan keluarga Tang. Dia adalah seorang seniman bela diri yang bisa mencapai puncak energi internal di usia 20-an. Selama tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, sangat wajar kalau dia akan mencapai puncak kekuatan internal atau bahkan alam legendaris jika dia beruntung. Sejak keluarga Tang pindah ke kota Arktik, selain leluhur pertama, siapa lagi yang telah mencapai level itu? Tapi sekarang semuanya hancur. Semua harapannya hancur. Dia tidak pernah membayangkan kalau pria bermantel abu-abu yang bernama Zhu Wu ini memiliki pikiran yang begitu licik. Zhu Wu telah menyimpan kekuatannya untuk membuat orang percaya bahwa dia bukan tandingan Tang Ziking. Tetapi pada saat-saat terakhir, Zhu Wu tiba-tiba menyerang dan memukul Tang Ziking dengan keras dalam satu gerakan. Zhu Wu menghancurkan harapan gerbang Tang dengan sangat keras, sehingga dia bahkan tidak dapat datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tang Xiaofeng merasakan kebencian yang begitu mendalam. Pada saat ini Zhu Wu mencibir sekali lagi. Penatua Tang, kenapa kau tidak membiarkanku mempelajari beberapa jurus hebatmu? Tidak masalah, kau masih bisa menggunakan pedangmu. Aku benar-benar ingin melihat teknik pedang gerbang Tang. Tang Xiaofeng sangat marah. Dan dalam kemarahannya, dia hendak menyerang dengan membabi buta. Tetapi dia langsung ditarik kembali oleh Tang Ziking. Tang Ziking berbicara dengan wajah pucat yang mengerikan. Kakek, jangan lakukan itu. Kau bukan tandingannya. Dia berada di alam kesempurnaan agung. Tubuh Tang Xiaofeng menegang. Pembagian kekuatan di antara seniman bela diri, kekuatan internal tidak terlalu jelas.
Itu terutama karena tidak banyak perbedaan antara satu sama lain. Barulah setelah mereka mencapai kesempurnaan besar kekuatan internal, perbedaannya akan berangsur-angsur muncul dengan sendirinya. Dan kesempurnaan besar kekuatan internal itu adalah ranah antara kesuksesan besar tenaga internal dan puncak kekuatan internal. Ki sejati di dalam tubuh berbentuk bulat dan tebal. Kekuatan ki sejati itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesempurnaan besar kekuatan internal. Lawan Tang Ziqing tampaknya masih muda, namun telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Mungkinkah lawannya ini telah melangkah ke alam yang legendaris? Tapi ini adalah kota Arktik, bukan negara di mana ada banyak master seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang master hebat dengan bakat hebat bisa muncul secara tiba-tiba di kota ini? Mungkinkah Zhu Wu adalah seorang murid dari salah satu sekolah seni bela diri di Tiongkok yang telah melakukan perjalanan? Tetapi kalau hanya untuk mengasah kemampuan seni bela dirinya, kenapa dia harus melakukan pukulan yang begitu berat? Sudah jelas kalau seseorang dari keluarga lain telah mengundang seorang master. Tetapi keluarga mana yang bisa mengundang master seperti itu? Wajah Tang Xiaofeng bersinar dengan tatapan mendung. Dia ingin membalaskan dendam cucunya, tetapi dia juga sadar kalau dia tidak mungkin bisa menjadi lawan tanding Zhu Wu. Bahkan kalaupun dia bertarung sampai mati, dan bahkan kalaupun dia berhasil menang, tetap saja dia akan mengalami kerugian. Pada saat itu keluarga Tang tidak akan lagi memiliki seorang master untuk memimpin. Kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Apa yang harus dilakukan keluarga Tang untuk bersaing dengan 5 klan lainnya? Bahkan Tang Ziqing yang paling kuat pun telah dikalahkan oleh Zhu Wu. Dan ini adalah hasil yang harus mereka semua terima. Masing-masing dari mereka secara diam-diam melihat ke arah Tang Xiaofeng dan menunggu keputusannya. Bahkan beberapa anak dari gerbang Tang yang ada di sebelah Leon, termasuk Tang Long, telah melupakan Leon yang ada di samping. Dan saat ini mereka tidak lagi berminat untuk repot-repot berurusan dengan kata-kata Leon tadi. Pada saat ini Leon tertawa pelan seolah-olah apa yang sedang terjadi ini sama sekali bukan masalah besar. Sepertinya tidak ada seorang pun dari gerbang Tangmu yang berani bertarung lagi. Kerumunan orang yang sudah marah itu bahkan menatap Leon dengan ganas. Kalau bukan karena kehadiran Zhu Wu yang kekuatannya tidak terduga, mereka pasti sudah akan berusaha keras untuk naik dan memberi pelajaran pada anak ini. Tang Long bahkan sangat marah, sampai wajahnya memerah. Tiba-tiba dia menyesal sudah mengambil uang Leon dan membawa Leon ke keluarga Tang. Sambil menahan geram dia berseru, "Kau?" Tanpa menunggu Tang Long selesai berbicara, Leon sekali lagi berkata dengan malas, "Bagaimana kalau aku membantu kalian?" Tang Long terkejut. "Apa yang kau katakan? Mungkinkah anak kecil ini benar-benar seorang master super?" Tapi barusan Tang Ziqing sudah mengatakan kalau Zhu Wu adalah master super di tingkat kesempurnaan besar energi internal. Saat ini Leon berkata sambil tersenyum santai, "Kubilang aku akan membantu kalian mengatasi orang ini, tapi kalian harus memberiku biaya penampilan 100 juta dolar." Tang Long yang ada di samping, bersama dengan beberapa anggota keluarga Tang yang mendengar kata-kata ini, hampir menyemburkan seteguk darah tua. Biaya penampilan 100 juta dolar. Kenapa anak ini tidak pergi merampok saja? Leon melihat ke arah Tang Long dan berkata perlahan, "Hei, itu hanya lelucon. Lihatlah betapa ketakutannya kalian semua. Tapi kalau kau bersedia mengembalikan 50 juta dolar itu kepadaku dan berhenti mengejar saudara kandung keluarga Yang, aku akan membantumu kali ini. Bagaimana dengan itu?" Beberapa putra keluarga Tang lainnya saling memandang satu sama lain, satu persatu, dan memandang Tang Long. 50 juta dolar?
Tang Long ini benar-benar menerima 50 juta dolar Amerika Serikat dari anak itu? Tidak heran dia benar-benar membawa anak itu ke gerbang Tang. Mata Tang Long terus berkedip-kedip, seolah-olah dia juga tidak menyangka kalau Leon akan mengatakan tentang hal ini di depan umum. Sekarang dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya meskipun dia mau. Jadi dengan dingin dia berkata, "Baiklah, selama kau bisa menyelesaikan orang itu, aku akan mengembalikan 50 juta dolar itu kepadamu." Tang Long sama sekali tidak percaya kalau Leon bisa mengalahkan seorang master kesempurnaan agung kekuatan internal. Tetapi saat ini, seseorang harus memperlakukan kuda mati sebagai kuda yang hidup, bukan? Kalau Leon benar-benar mati di tangan orang itu secara tidak sengaja, itu tidak akan merugikannya. Paling-paling dia hanya akan kehilangan 50 juta dolar. Leon tersenyum ringan. "Oke, kita sepakat." Kemudian dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lapangan. Sebenarnya Leon juga sama sekali tidak peduli dengan biaya penampilan sebesar 50 juta dolar itu. Dia hanya mencari alasan untuk mengambil kesempatan ini dan membuat keluarga Tang berhutang budi padanya. Melihat Leon benar-benar berjalan menuju lapangan, beberapa anggota keluarga gerbang Tang lainnya tercengang dan menatap Tang Long sambil bertanya, "Tang Long? Siapa orang itu? Apakah dia memang sudah terbiasa bermulut besar?" Tang Long berkata sambil tersenyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Aku baru saja bertemu dengannya di sebuah bar. Dia memberiku 50 juta dan berkata kalau dia ingin bertemu dengan kepala keluarga Tang. Tiba-tiba dia menyadari kalau segala sesuatunya berkembang semakin jauh dari jalan yang dia harapkan." Bab 452. Zhu Wu tidak mendengar beberapa gumaman Leon. Dia hanya merasa sedikit menyesal melihat Tang Xiaofeng ditarik oleh Tang Ziqing. Jadi dia pun mencibir, "Hei, inikah kekuatan keluarga Tang? Yang dikenal sebagai sekolah seni bela diri pertama di kota Arktik. Aku hanya melukai beberapa orang dan itu membuat tidak ada seorang pun yang berani menjawab tantanganku." Anak-anak dari keluarga Tang semuanya memiliki wajah yang memerah dan tangan yang terkepal. Mereka sangat ingin bergegas dan melawan pria sombong ini sampai mati. Tetapi dengan pengalaman Tang Ziqing sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Wajah Tang Xiaofeng bahkan lebih jelek lagi. Keluarga Tang telah duduk di puncak aliansi Naga Langit Liga Tianlong selama bertahun-tahun. Tetapi kapan mereka pernah diejek seperti ini? Bahkan ketika orang-orang dari keluarga Lawrence, keluarga nomor 1 di kota Arktik, datang ke sini, mereka masih bersikap sopan kepada keluarga Tang. Namun keluarga Tang diintimidasi sedemikian rupa oleh seniman bela diri seperti ini, dan yang lebih menjengkelkannya adalah tidak ada yang bisa melakukan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menutup mulut seniman bela diri ini. Pada saat ini tidak peduli siapa yang mereka kirim. Mereka hanya akan memberikan kepala mereka kepada Zhu Wu. Setiap kali mereka kehilangan seorang pria, posisi keluarga Tang akan semakin menurun. Tang Xiaofeng menghela nafas tak berdaya dan baru saja akan mengaku kalah dalam pertarungan ini ketika tiba-tiba dia melihat seorang pemuda aneh melangkah keluar dari belakang kerumunan. Tang Xiaofeng tertegun. Siapa anak ini? Leon tertawa ringan dan menyahut, "Hahaha, siapa bilang tidak ada seorang pun di keluarga Tang yang berani maju? Untuk menghadapi berandal sepertimu, tidak perlu seorang master sejati dari keluarga Tang untuk bertarung. Aku saja sudah lebih dari cukup." Tang Xiaofeng dan yang lainnya saling memandang. Tang Xiaofeng baru saja mengatakan hal serupa, tapi apa hasilnya? Lagi pula siapa anak ini? Memang ada banyak anggota keluarga dari gerbang Tang, tetapi meskipun Tang Xiaofeng tidak bisa mengenali semua orang,
Setidaknya saat ini dia memiliki kesan bahwa dia belum pernah melihat remaja ini sebelumnya. Zhu melirik Leon dan kemudian langsung mengalihkan pandangannya. Menurutnya, seorang bocah ingusan yang bahkan belum mengembangkan kekuatan internalnya tidak layak mendapatkan perhatiannya. Dia pun berkata, "Wah, satu lagi orang yang tidak takut mati telah keluar. Penatua Tang, apakah gerbang Tangmu hanya akan membiarkan kucing dan anjing ini memberiku pelatihan? Ini terlalu tidak sopan bagiku, bukan?" Zhu benar-benar memperlakukan Leon sebagai anak muda impulsif dari keluarga Tang yang tidak tahu kalau langit itu tinggi. Dia bahkan tidak peduli sama sekali bahwa Leon telah memanggilnya berandal. Gurunya pernah menasihatinya, kalau seekor anjing menggigitnya, apakah dia juga akan menggigit balik? Apa statusnya? Seorang master dari alam kesempurnaan besar kekuatan internal. Jadi apakah dia akan mau repot-repot berurusan dengan seorang remaja yang tidak tahu apa-apa? Jangan konyol. Wajah Tang Xiaofeng sudah jelek. Ditambah lagi dia sama sekali tidak mengenal Leon. Dia baru saja hendak memberitahu Leon kalau ini adalah urusan keluarga Tang sendiri. Jadi lebih baik kalau Leon tidak perlu terlibat. Tetapi begitu dia hendak membuka mulutnya, dia sudah disela oleh Leon yang melirik ke arah Zhu sambil berkata, "Hei, percaya atau tidak, aku bisa meledakkanmu dengan satu pukulan." Tang Xiaofeng yang hendak membuka mulutnya untuk berbicara, hampir menggigit lidahnya. Satu pukulan untuk meledakkan seorang ahli kesempurnaan besar kekuatan internal. Ini seperti mimpi buruk dari surga. Siapa yang membawa remaja ini ke sini? Ketika Tang Xiaofeng melihat ke arah kerumunan, dia melihat kalau mereka semua menatap pemuda itu seolah-olah mereka telah melihat hantu. Menghadapi seorang master yang dengan mudah mengalahkan Tang Ziqing, anak muda ini masih berani mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dicerna oleh otak mereka. Tidak ada yang bisa mempercayai kata-kata Leon. Beberapa orang yang tahu kalau Leon dibawa oleh Tang Long langsung melihat ke arah Tang Long, dan Tang Long sendiri juga sudah tidak sabar untuk menemukan celah. Bagaimana mungkin dia bisa begitu bodoh sehingga membawa orang yang tidak punya otak seperti ini ke dalam keluarga Tang? Dia bahkan telah membuat kesepakatan dengan Leon. Meskipun dia bisa mendapatkan uang sebesar 50 juta dolar, tapi dia tetap khawatir kalau dia akan menjadi lelucon bagi keluarga Tang di masa depan karena sudah membawa orang bodoh seperti Leon untuk masuk ke keluarga Tang. Tapi tentu saja, kalau Leon tidak bodoh, bagaimana mungkin dia bersedia memberikan 50 juta dolar kepada Tang Long hanya dalam satu kalimat? Zhu bahkan tertawa terbahak-bahak saat ini. Bocah kecil, apakah kepalamu baru saja terbentur? Kalau memang kau punya masalah dengan otakmu, bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit jiwa? Biar aku yang membayar semua tagihannya. Zhu benar-benar memperlakukan Leon sebagai orang yang neurotik. Namun Leon hanya tertawa ringan. Kenapa? Apakah kau takut? Zhu sedang dalam suasana hati yang baik karena dia sudah berhasil mengalahkan beberapa orang dari keluarga Tang secara berurutan. Dia bahkan telah melukai Tang Ziqing, si jenius dari keluarga Tang. Sebenarnya Zhu juga ingin meladeni Leon, seorang remaja yang tidak tahu kalau langit itu tinggi. Jadi dia pun berkata, "Takut? Kau benar-benar suka bercanda. Baiklah, kalau kau seperti ini, karena kau terus saja menantangku, maka aku hanya akan berdiri di sini dan membiarkanmu meninjuku. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa meledakkanku dengan satu pukulan seperti kata-katamu barusan." Leon menatap Zhu dengan ceria. "Apakah kau yakin tidak ingin melawan?" Zhu tertawa keras sambil mengatupkan tangannya ke dadanya dan melihat ke arah Leon. Dia berkata, "Tentu saja." Leon tertawa ringan. "Oh,
Bagus, kalau begitu kau harus menjaga dirimu dengan baik. Lalu secara tiba-tiba Leon membantingkan kakinya. Dengan suara yang tajam, lantai batu hijau di bawah kaki Leon tiba-tiba hancur oleh hentakan kakinya. Dan kemudian tubuhnya bergegas melesat keluar seolah-olah itu adalah anak panah yang tajam. Wajah semua orang langsung berubah. Seberapa kuat tendangan anak ini? Zhou, yang masih berpikir untuk bermain-main dengan Leon, langsung mengubah ekspresi wajahnya secara drastis. Seolah tidak peduli dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, tubuhnya dengan cepat mundur setengah langkah dan dia pun mengambil posisi bertahan. Zhou sudah siap untuk menangkap pukulan sedingin batu dari seorang Leon. Tapi ternyata, Leon bahkan tidak bergegas ke depannya ketika melemparkan pukulan seperti itu. Kelopak mata Zhou melonjak dengan liar, dan dia hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari Leon. Secara naluriah, dia ingin mengangkat tangannya untuk melindungi jantungnya. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam datang dari jantungnya. Ketika dia melihat ke bawah, kabut darah keluar dari jantungnya dan seluruh jantungnya itu hancur berkeping-keping terkena kepalan tangan yang tidak terlihat ini. Tubuh Zhou seperti anak panah yang tajam terlepas dari senar dan terbang lurus ke belakang sejauh 7 atau 8 meter. Sebelum akhirnya dia jatuh dengan keras ke tanah. Tubuhnya hanya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia benar-benar kehilangan nafasnya. Sebelum tewas, Zhou hanya memiliki satu pikiran, yaitu bahwa dia benar-benar telah tersingkir hanya karena satu pukulan. Sesaat kemudian, genangan darah merah mengalir dari sudut mulutnya dan terlihat dengan begitu jelas. Tempat latihan seni bela diri yang besar itu langsung menjadi sunyi senyap. Entah itu Tang Xiaofeng atau Tang Ziqing yang terluka parah di tangannya, atau anak-anak lain dari keluarga Tang. Mereka semua memandang Leon yang berdiri di tengah lapangan dengan ekspresi tercengang seolah-olah mereka benar-benar melihat hantu. Yang paling terkejut tidak lain adalah Tang Long. Dia baru saja menyaksikan dengan matanya sendiri betapa kuatnya Zhou, seorang pria kuat yang bisa mengalahkan jenius pertama keluarga Tang di antara kedua telapak tangannya dan menghabisi nyawa orang lain semudah menggencet semut. Tapi seorang master hebat seperti itu telah dibunuh oleh pemuda ini hanya dengan satu pukulan. Ketika dia memikirkan betapa dendamnya dia terhadap Leon sebelumnya, keringat dingin di dahi Tang Long menyembur dengan liar, seolah-olah itu adalah air keran dan benar-benar membasahi pakaiannya hanya dalam sekejap mata. Adegan hening itu langsung dipecahkan dengan suara malas Leon. Astaga, itu benar-benar meledak. Padahal aku hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatanku. Bahkan Tang Xiaofeng pun hampir menyemburkan seteguk darah ketika mendengarnya. Apalagi putra-putri muda keluarga Tang. Kurang dari 50% dari kekuatannya. Hei, apakah anak itu sedang bercanda? Bab 453. Aliansi Tianlong adalah aliansi yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu ketika status orang Tionghoa di kota Arktik sangat rendah dan mereka dikucilkan dalam segala aspek oleh penduduk lokal kota Arktik. Untuk mendapatkan lingkungan yang relatif adil, para leluhur dari 9 keluarga Tionghoa terkuat saat itu berkumpul dan membentuk aliansi Naga Langit. Pada saat itu, ke-9 keluarga tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain dalam hal kekuatan finansial dan koneksi. Namun, selalu ada perselisihan tentang siapa yang harus menjadi pemimpin aliansi. Dan akhirnya diputuskan bahwa pemimpin aliansi akan ditentukan melalui turnamen. Setiap klan akan mengirimkan seorang master untuk bertarung, dan master dari klan manapun yang menang, klan itu akan menjadi pemimpin aliansi Naga Langit dan akan memberikan perintah kepada semua master lainnya
Aturan ini telah diwariskan turun-temurun. Namun dengan berlalunya waktu, hanya 6 dari 9 klan besar yang tersisa dan otoritas pemimpin aliansi naga langit saat ini jauh lebih sedikit daripada saat itu. Ketika pemenang bisa memberi perintah kepada semua master. Otoritas terbesar aliansi naga langit masih dipegang oleh Dewan Tetua, kecuali fakta bahwa penguasa aliansi memiliki kekuatan veto. Saat ini, penguasa aliansi lebih merupakan simbol status. Namun demikian, setiap tahunnya semua klan besar, dan bahkan beberapa klan kelas 2 yang kuat, akan melakukan semua yang mereka bisa untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Terlepas dari kenyataan bahwa kepala keluarga dari keluarga yang berada di posisi pertama akan menjadi master aliansi, setiap konferensi seni bela diri akan mengambil 10% keuntungan dari seluruh aliansi naga langit dan membagikannya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar keuntungan yang diperoleh. Faktanya, banyak klan kecil mengandalkan menjadi terkenal di konferensi seni bela diri agar bisa mendapatkan pembayaran yang signifikan. Dan dengan demikian secara bertahap mereka bisa bergerak menuju revitalisasi. Namun, hadiah seperti itu tidak ada artinya bagi keluarga Ma yang juga merupakan salah satu dari 6 keluarga besar dan berada tepat di bawah keluarga Tang. Bahkan kalaupun mereka memenangkan tempat pertama, bagi keluarga Ma, keuntungan yang diperoleh hanya akan seperti lapisan gula pada kue. Bagi Ma Hongyu, kepala keluarga Ma, yang lebih dia pedulikan adalah identitas pemimpin aliansi. Saat aliansi naga langit menjadi semakin kuat dan personelnya semakin banyak, memang benar kalau kekuatan pemimpin aliansi naga langit akan menjadi jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Tapi memangnya kenapa kalau hal itu terjadi? Kalau seorang kepala keluarga kecil biasa cukup beruntung untuk secara ajaib bisa menjadi pemimpin aliansi, orang itu hanya akan menjadi pemimpin aliansi secara formal, karena sebagian besar dari seluruh Dewan Tetua akan berasal dari 6 keluarga besar. Tetapi, kalau dia yang menjadi pemimpin aliansi, dia pasti akan selalu memiliki otoritas yang seharusnya dia miliki. Dengan status seperti itu, berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan secara diam-diam untuk keluarga Ma saat berurusan dengan kekuatan besar di luar aliansi naga langit. Pada saat ini, Ma Hongyu sedang duduk dengan tenang di ruang kerjanya. Selain dia, ada seseorang pria tua berjubah duduk di depannya. Dan di belakang pria tua berjubah itu, ada juga seorang pria muda berusia 20-an yang berdiri. Pria muda itu sangat gagah dan penampilannya mirip dengan Ma Hongyu. Pria muda itu adalah putranya, Ma Hu. Seorang pria yang terlihat sederhana dan bodoh di mata orang luar, tetapi sebenarnya seorang jenius bela diri yang terlahir dengan kekuatan ilahi di seluruh keluarga Ma. Selain Ma Hongyu dan putra sulungnya, Ma Long. Bahkan ibu Ma Hu pun tidak tahu kalau putranya adalah seorang jenius seniman bela diri. Orang tua yang ada di depan Ma Hongyu tidak lain adalah mentornya, yaitu Guru Tao Mangsan. Ruang belajar itu cukup sunyi, dan Tao Mangsan dengan santai meminum sumur naga puncak singa yang diterbangkan dari Tiongkok. Tapi wajah Ma Hongyu sesekali menunjukkan gumpalan kecemasan. Melihat Ma Hongyu yang kerap melihat ke arah luar dari waktu ke waktu, Tao Mangsan tertawa ringan dan berkata, "Oh, jangan khawatir. Setidaknya, Zhu Wu adalah saudara laki-laki Hu Er. Bahkan kalaupun bakatnya tidak sebagus Hu Er, tapi dia masih seorang master kesempurnaan agung kekuatan internal yang luar biasa pada saat ini. Sementara orang-orang tua itu dari keluarga Tang itu paling banyak berada di tingkat kekuatan internal
Mereka tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Ini adalah Federasi Amerika Utara, bukan salah satu tempat suci seni bela diri seperti di Tiongkok. Satu master dengan tingkat kekuatan internal saja sudah cukup untuk dianggap hebat. Ma Hongyu masih sedikit gelisah dan berkata, "Tapi aku pernah mendengar kalau Tang Ziqing dan keluarga Tang sangat berbakat dan telah mengembangkan energi internal sejak dini. Bagaimana kalau dia juga sudah mencapai kesempurnaan agung alam kekuatan internal?" Tao Mangsan tertawa dengan pelan. Bahkan kalaupun dia benar-benar memiliki bakat seperti itu, pada akhirnya dia pasti akan sangat terluka kalau dia mampu mengalahkan Zhou. Kau mungkin tidak mengerti, tapi kekuatan tempur Hu'er saat ini masih di atas Zhou. Kita sengaja membiarkan Zhou pergi dan menjelajahi realitas keluarga Tang terlebih dahulu, hanya untuk memastikan dan berjaga-jaga. Ma Hongyu menampar kepalanya dengan tiba-tiba tersadar. Itu benar, akulah yang lalai menyadarinya. Ma Hu adalah pembunuh sebenarnya dari keluarga Ma dalam konferensi seni bela diri ini. Faktanya, dari pemahaman Ma Hongyu, satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman bagi putra bungsunya di seluruh aliansi Naga Langit hanyalah Tang Ziqing dari keluarga Tang. Namun Zhou telah pergi ke keluarga Tang untuk menantang mereka dengan tujuan untuk melukai Tang Ziqing secara serius. Selama Tang Ziqing terluka, tempat pertama dalam konferensi seni bela diri pasti akan berada di tangan mereka. Pada saat itu dia sendiri akan menjadi pemimpin aliansi Naga Langit. Sementara Hu'er juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat percikan. Tepat pada saat ini, sebuah ketukan tajam terdengar di luar pintu. Ma Hongyu menjawab dengan nada yang sedikit tidak senang. "Masuklah." Pintu pun terbuka dan kepala pelayan tua di keluarga Ma muncul di hadapan mereka sambil berkata, "Tuan Ma, ada berita datang dari keluarga Tang." Mendengar ada berita dari sisi yang sudah ditunggu-tunggu, semangat Ma Hongyu bergetar. Benarkah? Lalu apa hasilnya? Bahkan Tao tua yang telah duduk dengan mantap di kursinya juga melihat ke arah pelayan. Wajah kepala pelayan tua itu agak bingung ketika dia menjelaskan. "Tuan Zhou terus-menerus memukuli tetua kelima dan tetua ketiga keluarga Tang dengan kejam. Dan akhirnya dia berhasil memaksa Tang Ziqing untuk bertarung dan mengakibatkan patahnya salah satu tangan Tang Ziqing. Tetapi dia, Ma Hongyu menyela dengan sedikit masalah. Apa yang terjadi padanya?" Kepala pelayan tua itu hampir menangis ketika berkata, "Dia juga terbunuh oleh pukulan dari Tang Ziqing." Ma Hongyu langsung berdiri dari kursinya. "Apa?" Murid tertua, Tao Mangsan, yaitu Zhou, benar-benar telah dibunuh oleh Tang Ziqing. Tapi Zhou adalah seorang master dari alam kesempurnaan agung kekuatan internal. Apakah Tang Ziqing benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu juga? Kepala pelayan tua itu tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua berita yang telah dia terima. Dengan wajah muram, Ma Hongyu menyuruh kepala pelayan tua itu untuk mundur terlebih dahulu, dan kemudian dia pun menatap Tao Mangsan dengan rasa malu. Tapi dia menemukan kalau saat ini tidak ada banyak kesedihan di wajah Tao Mangsan. Tao Mangsan tampak bergumam pada dirinya sendiri dan pada Ma Hongyu. Tang Ziqing ini benar-benar tidak terduga. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Zhou. Ma Hongyu yang masih belum bisa menerima kenyataan ini kembali bertanya, "Guru, mungkinkah keluarga Tang telah menggunakan semacam taktik konspirasi?" Zhou adalah master tingkat kesempurnaan agung kekuatan internal. Di masa lalu itu adalah eksistensi yang cukup untuk berjalan melintasi aliansi Naga Langit. Bagaimana bisa dia dikalahkan oleh Tang Ziqing? Tao Mangsan berkata dengan acuh tak acuh.
Kalau melihat cara Tang Xiaofeng bertindak, seharusnya tidak demikian. Kalaupun mereka benar-benar ingin menggunakan trik, kenapa Tang Ziking juga terluka parah? Tapi tidak apa-apa. Zhu setidaknya menyelesaikan misinya dan melukai Tang Ziking dengan parah. Kita sudah tidak perlu lagi mengkhawatirkan ancaman dari keluarga Tang. Dan Hu Er bisa merebut kemenangan terakhir dengan aman. Ma Hongyu sedikit terkejut dan berkata, "Tapi Tuan Zhu, entah kenapa dia merasa kalau Tao Mangsan ini sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati muridnya." Pada saat ini, Tao Mangsan berbicara dengan nada dingin. "Tidak masalah. Setelah perbuatan itu selesai, biarkan saja seluruh keluarga Tang dimakamkan bersama dengannya." Hati Ma Hongyu bergetar mendengarnya. Bab 454. Keluarga Tang di kota Arktik. Kepala keluarga Tang, yaitu Tang Xiaofeng, duduk di kursi utama dengan pikirannya yang gelisah. Melihat pemuda berpakaian putih yang duduk di depannya dengan sikap tenang, membuat pikirannya selalu dipenuhi dengan pukulan penghancur batu. Satu pukulan yang bisa meledakkan seorang master di ranah kesempurnaan agung kekuatan internal. Meskipun Zhu ceroboh, namun kekuatan yang begitu menakutkan tadi masih mengejutkan semua orang. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai pemuda ini? Apakah sama dengan kesempurnaan agung kekuatan internal? Atau apakah itu puncak kekuatan internal? Atau jangan-jangan? Tang Xiaofeng tidak berani berpikir lebih jauh. Usia Leon paling banyak, baru 20-an. Bisa mencapai kesempurnaan besar kekuatan internal saja sudah cukup mengejutkan. Jadi tidak akan mungkin dia mencapai puncak kekuatan internal. Yang lebih mengejutkan Tang Xiaofeng adalah karena Leon bukan hanya sangat kuat, tapi Leon juga memiliki tangan yang luar biasa dalam bidang pengobatan. Dengan bantuan Leon, luka-luka Tang Ziking bisa dirawat dengan sempurna. Bahkan menurut Leon, Tang Ziking bisa pulih dalam jangka waktu 3 bulan, dan dia tidak akan terluka parah. Meskipun dalam waktu 3 bulan, turnamen seni bela diri akan berakhir dan Tang Ziking tidak akan bisa berpartisipasi dalam turnamen, memangnya kenapa? Selama cedera, Tang Ziking tidak mempengaruhi latihan seni bela dirinya. Cepat atau lambat dia akan bisa kembali menjadi pilar keluarga Tang. Semua ini berkat Leon. Sambil melihat ke arah Leon, Tang Xiaofeng yang tidak berani bertanya terlalu banyak tentang asal-usul Leon, dengan hati-hati melengkungkan tangannya ke arah Leon dan berkata, "Kalau bukan karena keberadaan Tuan Wood, keluarga Tangku tidak akan bisa melarikan diri saat ini. Kebaikan Tuan Wood yang sangat luar biasa ini tidak akan pernah kulupakan." Leon melambaikan tangannya. "Tidak masalah, aku baru saja melakukan kesepakatan bisnis dengan Tang Long." Tang Xiaofeng tersenyum pahit. Dia juga telah mengetahui tentang sedikit cerita antara Leon dan Tang Long. Sebenarnya itu adalah uang Leon sendiri. Jadi sama sekali bukan masalah besar kalau Tang Long harus mengembalikannya. Terlebih lagi Leon bukan hanya menyerang dan membunuh orang yang hampir membuat keluarga Tang kehilangan muka, tapi dia juga menyelamatkan nyawa Tang Ziking dan mempertahankan kesempatan Tang Ziking untuk berlatih seni bela diri. Kebaikan seperti itu tidak akan pernah bisa dibalas dengan ucapan terima kasih. Saat ini Tang Xiaofeng berbicara lagi. Tidak peduli apa yang akan terjadi, Tuan Wood adalah dermawan besar bagi keluarga Tang. Kalau memang ada sesuatu yang membuat Tuan Wood membutuhkan bantuan keluarga Tang di masa depan, keluarga Tang tidak akan pernah menolaknya. Leon menghela nafas dan berkata, "Wah, kau benar-benar bersikap sopan. Baiklah, karena kau sangat berhati nurani.
Bagaimana kalau kau membantuku menemukan seseorang? Tang Xiaofeng langsung tertarik dan bertanya, orang seperti apa yang kau cari itu? Bagi Tang Xiaofeng, selama dia bisa melakukan sesuatu untuk Leon, dia akan merasa lebih baik di dalam hatinya. Leon mengeluarkan foto Ariana dan menyerahkannya kepada Tang Xiaofeng sambil berkata, namanya Ariana Chen dan dia adalah temanku. Seseorang telah melihatnya di kota Arktik ini. Sebenarnya, aku datang ke kota Arktik kali ini untuk mencarinya. Tang Xiaofeng melihat foto itu dengan serius dan akhirnya menoleh ke arah Leon. Jangan khawatir Tuan Wood, aku pasti akan menemukannya untukmu. Selama nona muda ini masih ada di kota Arktik. Bahkan jika seluruh kota Arktik terbalik, keluarga Tang pasti akan bisa menemukannya. Leon melengkungkan tangannya. Terima kasih kalau begitu. Tang Xiaofeng buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Wu tidak perlu bersikap sopan padaku. Setelah mengobrol dengan Tang Xiaofeng beberapa saat, Leon pun meninggalkan keluarga Tang di bawah pengawalan pribadi Tang Xiaofeng. Adapun mengenai pertanyaan siapa yang memberikan instruksi kepadanya untuk mewakili keluarga Tang dan membunuh Zhu Wu, Leon terlalu malas untuk mempermasalahkannya. Menurutnya masalah ini tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Apalagi Tang Xiaofeng secara pribadi memerintahkan agar kematian Zhu Wu dihitung sebagai perbuatan Tang Ziqing. Jadi itu tidak akan melibatkannya. Ini adalah pertarungan terbuka antara beberapa keluarga besar aliansi Tianlong dan tidak ada hubungannya dengan dia sedikit pun. Dia hanya mencari keluarga Tang karena dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Tang di kota Arktik untuk menemukan petunjuk tentang Ariana. Dibandingkan dengan kekuatan di tangan Yang Ni, jelas bahwa keluarga Tang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk turun tangan. Adapun dengan dendam antara dia dan keluarga Cao, Leon tidak memberitahu Tang Xiaofeng. Dia hanya membantu keluarga Tang membunuh seorang seniman bela diri yang datang ke pintu mereka dan membuat keributan. Dan sebagai gantinya dia meminta keluarga Tang untuk membantunya menemukan petunjuk tentang seseorang. Keluarga Tang tentu akan membantu selama mereka memiliki sedikit rasa terima kasih. Tetapi kalau Leon mengandalkan masalah ini untuk membuat keluarga Tang berurusan dengan keluarga Cao, yang juga merupakan salah satu dari 6 keluarga besar, itu jelas tidak mungkin. Kalau Leon benar-benar meminta hal semacam itu, mungkin saja Tang Xiaofeng akan berpikir kalau Leon memiliki semacam konspirasi. Bagaimanapun, Leon hanya perlu mengkonfirmasi keberadaan Cao Zifeng sebelum dia secara pribadi bisa mencari keadilan untuk Yotam. Setelah meninggalkan keluarga Tang, Leon kembali ke rumah sakit tempat Yotam berada. Dia melihat kalau Yotam sudah tersadar. Ketika Yotam melihat Leon, dia tampak seperti anak kecil yang sedang diintimidasi. Yotam langsung memeluk Leon dan berteriak. Selama beberapa hari berikutnya, tidak banyak hal yang terjadi. Arktik, artis yang dibawa oleh Cao Zifeng juga menelpon keesokan harinya dan mengatakan kalau dia meminta kontraknya diputuskan. Adapun mengenai kenapa dia tiba-tiba ingin mengakhiri kontraknya, semua orang di posisi kru tahu persis alasannya. Yotam sangat marah ketika mendapat kabar tersebut. Kalau dia tidak membela wanita itu, kakinya pasti sudah tidak akan patah. Namun, wanita itu justru memilih Cao Zifeng dan memutuskan kontrak dengan kru. Faktanya, satu-satunya alasan kenapa Yotam tidak menyetujui permintaan Cao Zifeng adalah karena dia juga menyukai wanita itu. Dan sekarang, pengkhianatan wanita itu membuatnya merasa sangat marah. Pada akhirnya, setelah Leon meyakinkannya kalau Cao Zifeng akan mendapatkan balasannya, barulah Yotam menjadi tenang. Semua masalah diserahkan kepada Zhu Yanxi. Hari ini sudah hari ke-7 Leon tiba di kota Arktik. Dan seperti biasa, setelah mengunjungi Yotam di rumah sakit, Leon pun bersiap untuk melanjutkan berjalan-jalan
di sekitar kota terbesar di Amerika Utara ini. Dia berjalan-jalan bukan karena berharap bahwa dia akan dapat bertemu Ariana di tengah keramaian. Hanya saja akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di satu tempat setiap hari sambil menunggu kabar. Dia lebih suka berkeliaran tanpa tujuan dan merasa lebih baik di dalam hatinya. Dan hari ini, Leon baru saja meninggalkan rumah sakit ketika dia menerima telepon dari Tang Long. Hati Leon sedikit menegang. Mungkinkah sudah ada kabar mengenai Ariana? Dengan perasaan penuh antisipasi, Leon mengangkat telepon. Halo? Di ujung telepon terdengar suara Tang Long yang sedikit gugup. Tuan Wood, apakah kau memiliki waktu senggang saat ini? Leon mengerutkan keningnya. Kenapa nadanya bukan seperti kabar tentang menemukan Ariana? Tang Long kembali berbicara dengan sangat hati-hati. Kami kedatangan tamu dari keluarga Tang yang mengatakan kalau dia adalah kenalanmu dan ingin bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu? Leon sedikit terkejut. Seorang kenalan? Siapa? Bagaimana mungkin seorang tamu dari keluarga Tang adalah kenalannya? Telepon di tangan Tang Long sepertinya telah direnggut dan suara seorang wanita terdengar dengan jelas. Ini aku. Menara Aurora. Menara Aurora yang juga merupakan salah satu landmark paling terkenal di Arctic City terletak di timur kota Arktik. Posisi menara ini menghadap ke laut. Menara Aurora bisa dikatakan sebagai bangunan tertinggi di kota Arktik. Dan jika kita berdiri di puncak menara, kita bukan hanya bisa menikmati pemandangan laut yang indah, tetapi juga bisa melihat pemandangan kota Arktik yang indah. Bab 455. Terutama di malam hari. Ketika kota diterangi oleh lampu neon, berdiri di puncak menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota adalah pengalaman yang lebih menakjubkan daripada melihat aurora borealis. Pada saat ini tepat di malam hari, sosok Leon pun muncul di bawah menara Aurora. Sebagai properti milik perkumpulan Aurora di kota Arktik, menara Aurora bukan hanya sebuah menara, tetapi juga merupakan pusat komersil, di mana restoran paling mewah di kota Arktik terletak di lantai paling atas menara Aurora. Itu adalah sebuah restoran dengan pemandangan 360 derajat tanpa sudut pandang. Dengan mengikuti informasi yang dikirim oleh Tang Long, Leon naik lift ke atas gedung dan kembali dibawa oleh pelayan ke tempat duduk yang menghadap ke laut. Sekilas dia melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di salah satu kursi di dekat jendela. Pria itu tentu saja Tang Long yang sedang menghadap ke arahnya. Ketika Tang Long melihat Leon, dia buru-buru berdiri dari kursinya dan menyapa, "Tuan Wood." Melihat gerakan Tang Long, wanita yang duduk di seberangnya juga berbalik dan menampakkan wajahnya yang dingin dan lembut. Siapa lagi kalau bukan Tang Yan Mai? Hanya saja pada saat ini dia mengenakan gaun strapless panjang dengan motif bunga-bunga berwarna kuning, dan rambut hitam lurusnya tersampir dengan santai di kedua bahunya. Dia terlihat sedikit lebih feminin daripada ketika terakhir kali Leon bertemu dengannya. Leon berjalan dengan langkah mantap ke arah mereka. Lalu dia menarik kursi di antara mereka berdua dan duduk tepat menghadap ke arah laut yang bergelombang. Dengan sedikit tersenyum, Leon berkata kepada Tang Yan Mai, "Kenapa kau juga ikut datang ke kota Arktik?" Leon merasa sedikit bingung bagaimana Tang Yan Mai bisa bersama dengan Tang Long. Mungkinkah mereka masih memiliki hubungan saudara? Tang Yan Mai tertawa pelan. "Aku datang untuk mengunjungi kerabatku." Leon berseru kaget. "Kalian benar-benar bersaudara?" Tang Long yang berada di samping tertawa pahit dan menjawab, "Iya, menurut senioritas dalam garis keluarga, aku seharusnya memanggilnya nenek." Leon memandang Tang Long dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Yan Mai dan ingin tertawa kecil. "Nenek?"
Tang Yanmai mengangguk. Ya, itu benar sekali. Menurut urutan generasi, aku dan kakak laki-lakiku berada di garis generasi Tang Xiao. Pada saat ini sudah tidak ada lagi kesedihan di mata Tang Yanmai. Seolah-olah dia akhirnya bisa keluar dari kesedihan karena kehilangan kakak laki-lakinya. Baru pada saat itulah terpikir oleh Leon bahwa kakak laki-laki Tang Yanmai yang sudah meninggal adalah Tang Xiaonan, sedangkan Tang Xiaofeng adalah kakek Tang Long. Jadi menurut silsilah keluarga, Tang Long memang benar-benar harus memanggil Tang Yanmai dengan sebutan nenek. Tang Long menunggu sampai Leon duduk, dan sambil meminta pelayan untuk menyajikan makanan, dia memberitahu tujuan kunjungan Tang Yanmai kali ini. Tuan Wood, sebenarnya nenek kecil bersedia datang ke kota Arktik kali ini untuk membantu kami. Hanya saja aku tidak menyangka kalau ternyata kalian juga saling kenal. Tang Long juga menjelaskan mengenai asal-usul antara kedua keluarga mereka. Sebenarnya, hal ini cukup sederhana. Keluarga Tang di kota Arktik pada awalnya adalah cabang dari klan Tang di luar negeri. Hanya saja cabang ini sekarang memegang kekuasaan yang lebih besar daripada keluarga aslinya, yaitu klan Tang di ibu kota Su. Namun, kedua belah pihak selalu menjaga hubungan dekat dan banyak bisnis klan Tang yang bekerja sama dengan cabang klan Tang di kota Arktik ini. Kali ini, konferensi seni bela diri Aliansi Naga Langit yang terkait dengan status gerbang Tang untuk 3 tahun ke depan akan segera dimulai. Tetapi masalahnya adalah para master dari gerbang Tang sudah dibuat terluka oleh Zhu Wu. Dan bahkan Tang Ziqing yang dikenal sebagai jenius pertama juga mengalami patah lengan, sehingga dia sama sekali tidak bisa ikut berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Sekarang, satu-satunya orang yang benar-benar mampu bertarung di seluruh gerbang Tang adalah Tang Xiaofeng. Tapi bagaimanapun juga Tang Xiaofeng sudah terlalu tua. Meski tingkat kultivasinya masih ada, tapi kekuatan tempurnya tidak sekuat dulu. Ditambah lagi di belakang punggung Zhu, pasti ada otorisasi dari keluarga lain. Jadi untuk berjaga-jaga, Tang Long hanya bisa meminta bantuan dari keluarganya sendiri. Akibatnya, master nomor 1 di klan Tang pada saat ini, yaitu Tang Yanmai, tidak ragu-ragu untuk bergegas datang ke sini. Ketika akhirnya Tang Yanmai mengetahui tentang bagaimana Tang Ziqing bisa terluka, dia juga mengetahui tentang keberadaan Leon. Dia menceritakan kepada keluarganya mengenai hubungannya dengan Leon. Setelah mendengar perbuatan mulia Leon, rasa hormat keluarga Tang terhadap Leon menjadi semakin kuat. Saat keduanya selesai berbicara, Leon pun menatap Tang Yanmai dan bertanya, "Jadi, kali ini kau berencana untuk bertarung sendirian atas nama keluarga Tang?" Tang Yanmai menganggukkan kepalanya. "Benar, aku sudah berlatih seni bela diri dengan cukup rajin selama setengah tahun terakhir ini. Aku juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji hasil kerja kerasku selama setengah tahun itu." Leon dengan cepat menegur, "Jangan ceroboh." Meskipun Leon masih belum mengetahui tentang siapa yang menginstruksikan Zhu untuk datang ke sini, namun bahkan orang bodoh sekalipun pasti akan tahu bahwa itu pasti ulah dari 5 klan besar lainnya. Kalau mereka bisa menemukan seorang master seperti Zhu, bukan tidak mungkin mereka juga bisa menemukan seseorang yang lebih kuat lagi. Meskipun Tang Yanmai memiliki bakat yang bagus, tapi saat ini tingkat kultivasinya paling banyak adalah kesempurnaan agung kekuatan internal. Jadi tidak akan mudah bagi Tang Yanmai untuk mendapatkan kemenangan tertinggi. Tang Yanmai mengangguk dan tersenyum tipis ke arah Leon sambil berkata, "Aku tahu itu. Sebenarnya, kalau aturan mengizinkannya, akan lebih tepat kalau kau saja yang maju untuk bertarung." Di samping, Tang Long juga memandang Leon dengan penyesalan. Kalau dia benar-benar bisa mendapat bantuan dari seorang ahli super seperti Leon, keluarga Tang
akan menang secara sempurna dalam konferensi seni bela diri yang akan datang. Sangat disayangkan kompetisi ini menyangkut posisi pemimpin aliansi naga surgawi. Dan menurut aturan aliansi naga surgawi, tidak ada keluarga yang diizinkan untuk mempekerjakan seseorang dengan nama keluarga asing untuk maju bertarung. Ini sebenarnya semacam perlindungan bagi klan-klan kecil. Kalau tidak begitu, dengan kekuatan finansial dari 6 klan besar, ahli seperti apa yang tidak bisa mereka pekerjakan untuk bertarung atas nama keluarga mereka? Kalau sudah seperti itu, klan kecil lainnya tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Leon berkata sambil tertawa, "Sepertinya kau sangat percaya padaku." Tang Yanmai menghela nafas pelan. "Setengah tahun yang lalu, kau bisa membunuh Leng Tianyun. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kau sudah tidak terkalahkan lagi." Tang Yanmai tidak tahu kalau Leon sudah lama melangkah ke alam bawaan. Dia juga tidak tahu kalau Leon bahkan sudah membantai beberapa master dari alam bawaan. Alasan utamanya adalah karena Leon masih terlalu muda. Jadi Tang Yanmai tidak berpikir lebih jauh ke arah itu. Dia sama sekali belum pernah mendengar ada master alam bawaan yang baru berusia 20 tahun. Leon mengangguk secara implisit dan berkata, "Aku memang hampir tidak terkalahkan." Tang Long yang ada di samping memiliki getaran lain di dalam hatinya. Hampir tidak terkalahkan? Mungkinkah Tuan Wood ini benar-benar telah mencapai puncak kekuatan internal? Hei, kalau saja keluarga Tang bisa memiliki ahli seperti itu, seberapa bagusnya hal itu? Tang Yanmai tidak bertanya kepada Leon mengenai seberapa kuat Leon sebenarnya. Dia hanya mengundang Leon untuk mengikuti keluarga Tang melihat-lihat ketika pertemuan seni bela diri diadakan pada hari ini. Leon tersenyum dan mengangguk. Dia juga ingin melihat seperti apa tingkat para master kota Arktik ini. Mereka bertiga sedang mengobrol dengan gembira ketika sebuah suara penuh ejekan datang dari arah belakang Leon. "Hei, bukankah ini adalah saudara Tang Long? Apakah kau membawa pacarmu untuk makan malam di sini?" Tang Long langsung meraung marah. "Cao Sifeng, bukan urusanmu dengan siapa aku pergi makan malam." Hanya saja dia tidak menyadari bahwa ketika tadi dia sedang memarahi Cao Sifeng, segumpal niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Leon ketika Leon menoleh untuk melihat Cao Zifeng. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.